Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Putri dari 11 IPS 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Apa sih pengertian impor dan ekspor itu? Ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk, barang atau jasa dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Dan yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan hasil produksi negara lain, tapi ada kalanya lebih baik negara tersebut mengimpor jenis barang yang sama dari luar negeri. Dan yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, lalu menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan yang terakhir ada transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Faktor penghambat perdagangan internasional. Ada kebijakan ekonomi dan politik internasional, perbedaan mata uang antar negara, ada konflik besar di suatu negara, birokrasi yang bertele-tele, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir, organisasi ekonomi pada regional tertentu. Selanjutnya ada faktor pendukung perdagangan internasional. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kemampuan setiap negara, adanya kelebihan produk dalam negeri, keinginan membangun kerjasama, dan yang terakhir ada era globalisasi. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar dan meningkatkan produksi sebuah bisnis. Dan yang kedua, membangun kualitas sumber daya manusia yang terampil, unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, membantu pertumbuhan sektor ekonomi negara, penyerapan tenaga kerja, hingga menjaga kestabilan harga produk. Alat pembayaran perdagangan internasional. Alat pembayaran internasional yang telah ditetapkan adalah devisa, sedangkan mata uang internasional yang telah ditetapkan adalah dolar Amerika. Berikut beberapa alat pembayaran internasional beserta caranya. Yang pertama, menggunakan uang tunai. Transaksi pada pembayaran tunai membuat eksportir mendapatkan uangnya lebih cepat. Dan yang kedua, menggunakan emas. Cara melakukan pembayaran menggunakan emas adalah berat emas harus sama dengan nilai barang yang dijual. Dan yang ketiga, ada rekening terbuka. Rekening terbuka sebagai sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Dan yang terakhir, kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh warga negara pada suatu negara dengan warga negara lainnya. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan juga permasalahan utang luar negeri. Yang keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Dan yang kelima, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa. Yang terakhir, sebagai sumber data penyusun statistik neraca nasional atau national account. Selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi barang. Transaksi barang meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Dan yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi finansial.
Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Selanjutnya ada devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran antar negara dan diakui oleh dunia internasional. Fungsi devisa: 1. Sebagai alat pembayaran luar negeri, sebagai penjamin nilai rupiah, dan yang terakhir untuk membayar utang luar negeri dan bunganya, serta transaksi internasional. Jenis-jenis devisa. Yang pertama, devisa umum. Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa, atau bunga modal. Misalnya, eksportir yang menjual barang ke luar negeri akan menerima devisa umum sebesar 90% dari hasil ekspornya. Sedangkan 10% disetor ke pemerintah sebagai bea ekspor. Dan yang kedua, devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari penanaman modal asing, utang, dan tabungan luar negeri. Contohnya, pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, kemudian pinjaman tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Selanjutnya ada sumber devisa. Yang pertama, kegiatan ekspor. Yang kedua, sektor pariwisata. Yang ketiga, hibah atau pemberian orang lain. Dan yang terakhir ada tenaga kerja Indonesia atau TKI.